Bos. Nona muda dari keluarga mana ini? Manis sekali, sampai-sampai tidak mau berdansa. Nona muda. Sudah waktunya keluar cari angin. Cantik juga ya. Cantik sih cantik, tapi wanita seperti ini membosankan. Bos, kita masuk perangkap. Mundur sekarang juga. Mata-mata sudah menyusup masuk. Buka mata kalian lebar-lebar. Jangan mengganggu pesta dansanya. Siapa? Keluar. Diam kalau tidak mau mati. Lepaskan kalau tidak mau mati. Minggir. Pakai pistol saja tidak bisa. Jangan bergerak. Kau bisa pakai pistol, tidak penting. Sebentar lagi mereka akan menyusul. Lewat sini. Terima kasih banyak. Pistol ini baru cocok dengan keahlian menembakmu, gadis dari keluarga baik-baik. Terima kasih semuanya telah menghadiri upacara kedewasaan putri saya. Silakan makan dan minum sepuasnya. Nona Sen memang pantas disebut primadona Jiangsu. Tuan Sen memang pandai mendidik putrinya. Tuan Sen. Melihat darah di pesta ulang tahun itu pertanda buruk. Soal perjodohan keluarga kita, nanti kita bicarakan lagi saja. Baik. Lain kali aku harus menambah penjaga. Tuan keluarga Lin, silakan jalan pelan-pelan. Keluarga Lin ini adalah keluarga terpandang nomor 1 di Jiangsu. Tuan, sebenarnya siapa yang ingin mencelakai keluarga Sen kita? Menurutku, pasti ada hubungannya dengan Sen Cutang. Si jalang itu tidak mungkin tidak terlibat. Dasar pembawa sial. Aning. Mama Zhao, Tuan. Nona muda pergi kemana? Tadi nona muda masih di kamar, lalu menghilang. Sen Cutang tidak sehebat itu. Jangan-jangan dia bersekongkol dengan pria liar untuk kabur. Cepat temukan nona muda dan bawa dia kembali. Baik. Cutang. Sudahlah, jangan gegabah. Paman mencariku. Youwei. Sen Cutang, beraninya kau merusak upacara kedewasaanku. Kau benar-benar sudah hebat sekarang ya. Bagaimana kalau kau dan kakakmu ku buat bernasib sama saja? Tadi malam kau kemana? Aku di kamar menyulam. Hadiah pertunangan untuk Youwei. Hanya saja, pasangan bebek mandarinnya baru kusulam setengah. Kau, jalang. Kakak Lin Feng pasti akan menikahiku. Sudahlah. Cepat bawa putrimu kembali ke lantai 2 untuk istirahat. Dasar kau wanita penggoda. Ayo, sama seperti kakakmu si wanita penggoda itu. Menggoda ayahku. Tidak tahu malu. Kakakmu sangat merindukanmu. Kakak, kau kenapa? Aku Aning. Kakak, matamu kenapa? Cepat lari, jangan pedulikan aku. Cepat lari, Aning. Tidak, jika dendam ini tidak terbalas, tidak akan ada tempat untuk lari. Bros yang begitu berharga, kenapa bisa hilang? Kejadian malam ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Aku tidak tahu. Baik. Bagus. Tahukah kau? Orang yang seharusnya menikah dengan ibumu waktu itu, seharusnya adalah aku. Ayahmu lah yang merebutnya dariku. Mata King Yuan, terlalu mirip dengan ayahmu. Tidak bagus. Tapi kau berbeda. Kau sama seperti ibumu. Sebuah karya seni yang sempurna.
Aku akan membiarkan jiwamu dan mata King Yuan menemaninya di alam baka. Besok di Hotel Xianghe akan ada para bangsawan yang bersahabat dengan keluarga Sen kita. Kau dan You Wei pergi ke perjamuan itu bersama. Jangan lupa aturan. Aku tahu, Paman. Bos, sudah kutemukan. Transaksi mereka hari ini ada di sini. Orang-orang tua itu terlalu licik. Orang yang kita tangkap di rumah keluarga Sen waktu itu tidak mau mengaku. Mati-matian tidak mau mengaku. Terutama kepala keluarga Sen itu. Nanti kalau sudah mulai berkelahi, akan kutembak mati dia dengan satu peluru. Mati-matian tidak mau mengaku. Hanya mulut orang mati yang bisa mati-matian tidak mengaku. Oh iya, orang di pesta keluarga Sen waktu itu sudah ada kabar. Sudah kubilang. Benar-benar tidak ada. Lagi pula, ini kan bukan di Jingzhou, dan juga belum pernah dengar nona muda cantik dari keluarga mana belajar menembak. Wakil Komandan Militer yang terhormat, hal seperti ini saja tidak bisa dicari tahu. Lanjutkan penyelidikannya. Kalau tidak ketemu bersama dengan Jiangzu dan orang-orang tua itu, jadi makanan ikan saja. Jangan. Ketemu. Sen Cutang, kau mati. Wanita penggoda. Ibu, jalang kecil ini benar-benar sudah keterlaluan. Sen Cutang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Yo Wei, di luar rumah, perhatikan citramu. Hati-hati nanti dihukum. Yo Wei, ini nona muda dari keluarga mana? Cantik sekali. Nanti kita ke pesta bersama ya. Ini adalah kakak perempuanku yang baik. Seorang gadis dari keluarga baik-baik. Yo Wei, aku tidak bisa minum alkohol. Untung aku sudah menaruh obat di kedua gelasnya. Ayo. Nona Sen, senang berkenalan denganmu. Kakak, kau kenapa? Tuan Muda Wei, aku akan memapah kakakku ke atas untuk istirahat. Kamar 306. Baik. Caranya benar-benar kotor, bos. Karakternya manis dan penurut. Bagaimana kalau aku pergi menyelamatkan Nona Sen? Bos, kau mau kemana? Pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Bercampur baur dengan pria di siang bolong. Wajah keluarga Sen kita sudah dicoreng oleh si anak durhaka Sen Cutang ini. Sudah hilang sama sekali. Kalau begitu, lebih baik biarkan semua orang melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kalau sampai salah menuduh Nona Sen, itu kan tidak baik. Ini. Nona besar Sen benar-benar berkorban demi kebenaran. Adegan panas seperti ini jarang sekali bisa dilihat. Cepat singkapkan selimutnya. Baik. Sudahlah. Aning melakukan kesalahan. Tentu akan dihukum berat. Apa kau mau semua orang tahu? Aduh, Tuan. Lihatlah bagaimana kau memanjakan Cutang, sampai jadi seperti ini. Hari ini harus memberinya pelajaran. Cepat. Bukankah ini nona muda kedua Sen? Ini. Kenapa Yo Wei? Lalu nona muda di mana? Aku tidak tahu. Aku hanya melihat Sen Yo Wei membawanya ke atas. Cepat cari. Ayah. Kenapa kau? Bukankah katanya aku akan tidur dengan Sen Cutang? Ayah. Dengarkan aku, bukan seperti ini. Ini semua karena si jalang Sen Cutang itu yang menjebakku. Apa kau merasa belum cukup memalukan? Cepat bawa pulang anak durhaka ini. Ayah. Ayah, dengarkan aku. Ini semua karena si jalang Sen Cutang. Jalang itu yang mencelakaiku, memberi obat bius dan memperkosa. Sen Yo Wei, kau anggap aku ini bodoh?
Tuan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Lihatlah bagaimana kau mendidik putri baik macam apa. Sekarang seluruh keluarga terpandang di Jiangsu tahu. Dia main gila dengan Wei Yuan. Di mana mau kutaruh wajah keluarga Senku? Bukan, bukan begitu. Ayah, dengarkan aku. Bukan seperti ini. Sen Xiuming, kau demi si jalang itu memukul putriku. Cukup. Nona muda kedua tidak menjaga kebajikannya. Bawa dia ke bawah dan laksanakan hukuman keluarga. Ayah. Ayah, silakan. Nona muda kedua. Tuan, Tuan, gawat, Tuan. Ada apa panik begitu? Kiriman barang di dermaga Binhai dirampok oleh keluarga Xie. Apa nona muda sudah ditemukan? Nona muda juga ikut dirampok. Kau sebenarnya tidak pingsan, kan? Nona besar Sen. Bukankah seorang gadis suci? Coba tebak. Kalau kau berani berbuat macam-macam di depan orang sebanyak ini. Itu kau. Nona Sen. Menusukku sekali saja belum cukup. Sekarang. Masih mau menembakku sekali lagi. Masih kurang. Aku bisa menembakmu sekali lagi. Cukup liar. Tahu siapa aku? Aku tidak tertarik. Xie Heng. Xie Heng. Dia adalah komandan militer Xie dari Jingzhou yang disebutkan oleh Sen Xiuming. Sekarang mau kemana? Dermaga Binhai, tepi timur. Kabur dari rumah ya. Ini hadiah balasan untukmu. Xie Heng. Begitu saja secara terang-terangan menculik putriku. Apa kau tidak merasa ini tidak pantas? Apa yang tidak pantas? Aku belum menikah. Dia juga belum menikah. Siapa tahu? Aku malah harus memanggil Tuan Sen dengan sebutan ayah mertua. Xie Heng. Ini bukan Jingzhou. Sen Xiuming, pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Katakan, apa syaratnya? Berikan padaku daftar mata-mata yang tersisa di keluarga Xie. Sekalian, barang-barang ini juga milik kami. Xie Heng. Jangan serakah. Tidak mau memberikannya. Boleh saja. Diam. Aku setuju. Bos Sen memang cepat tanggap. Xie Heng. Aku tidak akan melepaskanmu. Putriku selama ini dibesarkan di dalam kamar. Tidak pernah bertemu orang luar. Jangan membuatnya takut. Tentu saja. Mau mengingkari janji. Ya, aku hanya ingin membantumu mengantar Nona Sen pulang. Kenapa harus sungkan denganku? Ayah mertua, kau. Turunkan aku. Puas. Dua kapal barang ditambah mata-mata keluarga Xie. Hadiah balasan ini. Apakah komandan militer Xie puas? Tentu saja puas. Sangat puas. Ciuman tangan ala barat. Itu caraku menunjukkan rasa sayang padamu. Antar aku pulang ke rumah keluarga Sen. Tunggu sebentar. Kapan kita bisa bertemu lagi? Mungkin besok. Mungkin. Tidak akan bertemu lagi. Sen Cutang. Cutang. Berlutut.
bersekongkol dengan komandan militer, menindas sepupu. Ini bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang gadis baik-baik. Sudahlah. Bantu nona muda berdiri. Apakah akhir-akhir ini aku memberimu terlalu banyak kebebasan, sampai-sampai komandan militer Xie menyukaimu? Tidak ada urusannya denganmu. Jiang Yong. Bawa Nona King Yuan ke ruang gawat darurat. Kau. Maafkan aku, Paman, aku akan patuh. Kau tidak terluka, kan? Besok pergi ke rumah sakit untuk diobati, dan jenguk juga kakakmu. Maaf. 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 Nona muda, perhatikan ucapan dan tindakanmu. Kakak. Bagaimana keadaanmu? Kakak, bukankah katanya kakak sudah sembuh? Kenapa masih seperti ini? Paman Yong, aku mohon padamu, cepat cari dokter untuk memeriksa kakak. Paman Yong, lihatlah dia. Nona muda, kau tinggallah di sini. Jangan pergi kemana-mana. Kakak. Bagaimana? Apa dia sudah pergi? Paman Yong sudah pergi. Cepat bangun. Bagaimana? Apa mereka memukulmu? Aku tidak apa-apa. Kakak, kita akan segera bisa pergi dari sini. Bagaimana pengaturan kakak Jingsing? Tiket kapal ke Jingzhou pada sore hari sudah kusiapkan. Soal uang, kalian tidak perlu khawatir. Jingsing. Dulu setelah pulang dari belajar di luar negeri, aku akan menemui Paman Sen untuk melamarmu. Tidak disangka begitu kembali, langsung mendengar kabar buruk tentangnya. Kalau bukan karena Aning yang nekat menghubungiku, kukira seumur hidupku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Sen Xiuming benar-benar bukan manusia. Dia menyukai ibu, berusaha membunuh ayah, tapi tidak disangka ibu mengorbankan diri untuk melindungi ayah. Sedangkan aku, mataku sangat mirip dengan ayah. Jadi dia, Sen Xiuming pasti tidak akan mati dengan tenang. King Yuan tinggal di halaman belakang selama 5 tahun. Sudah lupa semua aturannya. Berani-beraninya mengajak adikmu berbuat jahat. Diberi kebaikan tidak mau. Malah mau minum arak hukuman. Buka pintunya.